hendaknya sebisa mungkin menghadapkan ke kiblat. Ya, itu yang disunahkan. Jadi para ulama menjelaskan, orang yang hendak meninggal dunia harus dihadapkan ke kiblat dengan memiringkannya ke lambung kanannya. Jika ia tidak memungkinkan, ia dibaringkan dan kedua kakinya menghadap kiblat. Jadi kalau tidak, tidur ya dengan miring, yang dimana lambungnya sebelah kanan menghadap kiblat. Ya, maksudnya kalau kiblatnya sini, jadi miring ke kanan. Kalau tidak memungkinkan, maka dengan kakinya menghadap kiblat agar ketika di saat meninggal dunia tetap dalam kondisi menghadap. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang harus diperhatikan bagi orang meninggal dunia yaitu hendaknya sebisa mungkin menghadapkan ke kiblat. Ya, itu yang disunahkan. Jadi para ulama menjelaskan, orang yang hendak meninggal dunia harus dihadapkan ke kiblat dengan memiringkannya ke lambung kanannya. Jika ia tidak memungkinkan, ia dibaringkan dan kedua kakinya menghadap kiblat. Jadi kalau tidak, tidur ya dengan miring yang dimana lambungnya sebelah kanan menghadap kiblat. Ya, maksudnya kalau kiblatnya sini, jadi miring ke kanan. Kalau tidak memungkinkan, maka dengan kakinya menghadap kiblat agar ketika di saat meninggal dunia tetap dalam kondisi menghadap kiblat. Ya, itu hanya penjelasan dari para ulama. Jadi tidak ada satupun hadis yang memang menganjurkan ataupun yang lain, tapi ini hanya keutamaan saja. Kemudian memejamkan kedua mata orang yang telah meninggal dunia dan menutupnya. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, roh sudah dicabut oleh malaikat maut, ya, pasti matanya melotot, ya. Jadi matanya ini, ya, kedua mata ini pasti akan melihat ke atas. Kenapa? Fitrahnya semua manusia seperti itu. Ketika roh dicabut, maka pandangan ini akan mengikuti roh tadi. Rasulullah mengatakan dalam hadis, ya, apa kata Nabi? Innar ruh kubida yatba'ul basar. Ketika roh itu dicabut oleh malaikat maut, maka akan diikuti oleh kedua matanya. Jadi matanya kadang melotot gini. Semuanya gitu. Mukmin, kafir, semuanya seperti itu. Maka dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi untuk menutup mata orang yang sudah meninggal dunia. Ya, mungkin agar tidak menyeramkan gitu loh. Jadi kalau nggak ditutup gini, melotot gini terus bagaimana loh? Jangan hidup kembali. Ya, jadi sunnahnya, anjurannya ditutup. Sebagaimana Nabi SAW pernah menutup, memejamkan matanya sahabat Nabi yang bernama Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka matanya melihat seperti ini, kemudian dipejamkan, ditutup oleh tangan Nabi SAW. Dan sambil didoakan, kalau dia orang beriman, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa dia dan rahmatilah dia. Saat nggak bisa bahasa Arab, ya sebenarnya saja. Ya Allah, ampunilah ibu saya, bapak saya, anak saya, saudara saya kalau dia mati, ya. Dan ampunilah dia dan rahmatilah dia, ya Allah, ya. Itu sambil setelah menutup kedua matanya. Dan yang hadir di situ hendaknya berbicara yang baik, tidak menangis, meronta-ronta, memukul-mukul pipi, menjambak-jambak rambut, ya, membanting-banting piring atau benda-benda yang di sekitarnya, ya, dengan tangisan-tangisan, meraung-raung di atas jenazah tadi. Ada kan, ada istrinya atau anaknya ketika meninggal dunia, kerabatnya itu atau saudaranya ataupun keluarganya itu nggak terima, ya, kenapa engkau meninggalkan duluan, kenapa engkau mati duluan. Nah, ini nggak boleh. Jadi ucapan-ucapan seperti ini harus dijauhi. Kenapa? Ini merupakan menyerupai orang-orang jahiliyah. Laisa minna man da'al jahiliyah
Ya, jadi bukan termasuk kami orang-orang yang dia ini meronta-ronta, menjerit-jerit ketika ditinggal oleh suaminya, istrinya, anak-anaknya yang meninggal dunia. Ya. Dan juga menyopek-nyopek ya, pakaiannya ataupun sakunya, ataupun juga menjambak-jambak rambutnya ya. Kemudian membentur-benturkan kepalanya di tembok atau memukul-mukul jenazah tadi. Nah, itu bukan termasuk golongan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jelas para jamaah buyu. Jadi itu yang kami sampaikan kepada para jamaah, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang besar. Memang sengaja di awal tadi kami sampaikan informasi yang penting ya. Jadi materi kita tidak banyak, tapi insya Allah minggu yang akan datang, Sabtu yang akan datang akan kita sampaikan secara lengkap ya, utuh ya, insya Allah. Dan insya Allah materi yang akan datang kita akan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, dipahami, dimengerti bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana nanti ada proses ketika cara mengkafani, memandikan, mensolati sampai menguburkan. Nah, ini paling tidak kita harus paham, Bapak Ibu semuanya. Karena kalau kita tidak paham, nah ini nanti bisa-bisa kita akan membahayakan diri kita dan mayit yang meninggal dunia itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kurang lebihnya. Sebelum kita akhiri majelis ini, mari kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabahi doa kita dan memberikan keberkahan, keselamatan, pertolongan kepada umat Islam, para mujahidin di sana khususnya, dan kepada umat Islam dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummatal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi bilad Syam wa fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma sallim ummatal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi bilad Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma mansur ikhwanana al mujahidin fi Gaza, fi Palestin, fi bilad Syam, fi kulli zaman wa kulli makan. Allahumma fad Masjidil Aqsa an Israel al-Yahud la'natullahi alaihim. Allahumma fadil Masjidil Aqsa an Israel al-Yahud la'natullahi alaihim. Ya Allah ya Rabb, berilah rahmat, berilah pertolongan, berilah kemenangan. Tolonglah mereka, saudaraku yang ada di Palestina, di Gaza dan sekitarnya, dan jagalah Masjidil Aqsa ya Allah dari kebrutalan penjajahan Israel Yahudi. Semoga Engkau murkai mereka, hancurkanlah mereka, para Yahudi Israel Zionis yang telah membunuh saudara-saudara kami, yang telah menjajah saudara-saudara kami, yang telah menzalimi saudara kami ya Allah. Pecah belah barisan mereka, hinakan mereka, kalahkan mereka ya Allah ya Rabb. Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana taqabbal minna du'a, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam. Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, akhiru da'wana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.